Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Gak kerasa nih udah 1 minggu kita ketemu lagi ya Kak sama adik-adik di rumah. Walaupun ibadahnya secara online, walaupun kita masih stay at home, adik-adik tetap harus beribadah. Nah, pada hari Minggu ini kakak mau ngajak adik-adik untuk ibadah online lagi. Adik-adik boleh siapin hatinya buat Tuhan Yesus, ambil sikap yang terbaik. Jangan ada yang tiduran, jangan ada yang sambil makan, harus kasih waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Yuk, kakak mau ajak kita semua untuk ambil sikap berdoanya. Kita mau datang sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh datang ibadah lagi Tuhan, walaupun secara online, kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang selalu menjagai kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh memberikan waktu kami buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Kakak mau tes semangatnya adik-adik nih. Kita kan mau ujian, adik-adik yang di rumah yang lagi duduk boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri harus kasih sikap yang terbaik. Kakak mau sapa nih adik-adik di rumah. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kayaknya belum semangat ya Kak. Coba sekali lagi ya. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak mau tanya, siapa yang ngerasain kebaikan Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya merasakan kebaikan Tuhan ya. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan ya. Boleh tepuk tangan. Harus semangat ya, walaupun kita ibadah online, harus tetap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam
lagi nih muji Betul, Tuhan. harus lagi. Oke, adik-adik di rumah, udah siap belum buat muji Tuhan lagi? Siap Kak? Oke, kita langsung nyanyi lagi ya. Main Kak. Yuhu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melipat bagimu, selamaku terus setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang siap-siap momen ya adik-adik. Hatiku melipat bagimu, sebab rahmat-Mu terus setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Luar biasa ya. Luar biasa ya Kak. Biasa sekali Kak. Luar biasa. Coba adik-adik di rumah yang keringetan boleh lambaikan tangan ya. Kakak keringetan gak Kak? Lumayan. Lumayan ya. Oke adik-adik, tadi kan kita udah loncat-loncat buat Tuhan Yesus. Kita udah kasih pujian yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan sebelum kita masuk firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk firman Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, siapin hatinya buat Tuhan Yesus. Yuk kalau satu minggu ini adik-adik belum kasih waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus, kakak mau ajak di hari Minggu ini, yuk kita sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu kasih yang terbaik buat kita semua. Yuk kita sama-sama angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau berbuat, Yes Tuhan Yesus. di dalam hidupku. Rancangan indah
Sama-sama katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita mau ulang lagu ini dari awal. Adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh. Banyak yang kau perbuat
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami sangat amat bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Dalam setiap badai cobaan hidup kami Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Tuhan boleh disenangkan, Tuhan boleh disukakan Tuhan. Kami mau selalu belajar Tuhan untuk taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan yang mau diajak dan mau dididik Tuhan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua tadi sudah antusias memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah walaupun kami ibadah secara online di rumah. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kami, dan supaya kami mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita semua sudah melalui 1 semester tahun 2021, yang artinya kita sudah menjalani tahun 2021 selama 6 bulan. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingetin lagi nih, tahun 2021 adalah tahun, siapa yang ingat? Ayo. Iya, pintar. Tahun 2021 adalah tahun integrasi.
integritas. Yang artinya apa? Yang artinya adalah apa saja yang ada di dalam hati kita, apa saja yang timbul dalam pemikiran kita, dan apa saja yang kita ucapkan, serta apa saja yang kita perbuat, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, tahun integritas adalah apa saja yang timbul dalam hati kita, apa saja yang ada di pikiran kita, apa saja yang kita perkatakan, dan apa saja yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Isti mau cerita yang Kak Isti kasih judul adalah Menanti di Loteng Atas. Menanti di Loteng Atas. Wah, kira-kira ceritanya apa ya? Nah, cerita ini, cerita Menanti di Loteng Atas, adik-adik bisa membacanya di Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan cerita Menanti di Loteng Atas, siapa tadi angkat tangannya? Hebat. Nah, dari cerita Menanti di Loteng Atas,
kita belajar dua hal. Yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan. Adik-adik mungkin sering membaca firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan. Yang namanya taat tidak hanya sampai di situ. Yang namanya taat adalah juga melakukan firman Tuhan. Yang pertama apa? Taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa? Belajar tentang unity, belajar tentang kerukunan bersama-sama, belajar tentang mau berbagi bersama, keunitian. Gitu ya. Yang kedua kita belajar tentang kebersamaan, keunitian, supaya kita bisa menerima Roh Kudus, bisa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Kak Isti ulang ya. Yang pertama kita belajar tentang apa? Yang pertama adalah belajar tentang taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, belajar unity, hidup rukun bersama-sama supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu di loteng atas. Nah, Kak, kegunaannya apa Roh Kudus kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus? Kak Isi kasih tahu. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Yaitu kuasa untuk apa saja? Contohnya, kuasa waktu kita ada teman kita yang sakit, kita berani mendoakan. Kuasa apa lagi? Kuasa waktu teman kita perlu, waktu teman kita sedih, kita berani untuk menghibur. Untuk kalau teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita juga berani untuk menasehati. Itu salah satu kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangannya. Oke. Nah, yang mau dipenuhi Roh Kudus, Kak Isti ingatkan lagi ya. Yang pertama kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus unity, kita harus hidup rukun, nggak pakai berantem-berantem. Oke? Nah, yang sudah siap untuk menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, adik-adik boleh lipat tangannya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa menerima Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami ya untuk senantiasa taat kepada Tuhan, dan biarlah setiap kami untuk terus selalu hidup rukun bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, bahkan dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk yang punya tangan dua-duanya boleh diangkat. Yuk kita angkat tinggi-tinggi tangannya sambil tersenyum ya. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat kesehatan, kekuatan, dan pengenalan akan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya di nomor 68711607005 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.